Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Felani Oktimalina, NIM 26, Igna Minhatul Izzah, NIM 15, dan Risma Ayu Yulianti, NIM 9. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sejarah Muhammadiyah. Itu sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Muhammad, yang berarti nama Nabi Muhammad SAW yang terakhir, dan ya nasbiyah yang berartikan menjeniskan. Kemudian Muhammadiyah berarti umat Nabi Muhammad SAW atau pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. Kemudian Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, atau yang tepatnya itu tanggal 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud yaitu bertafaul atau berharapan baik, dapat mencontoh dan meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu terutama tentang kebaikannya. Yang kedua yaitu ditinjau dari faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya gerakan Muhammadiyah ini, yaitu secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor subjektif. Faktor subjektif yaitu sangat kuat, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama yang menunjang berdorongnya gerakan Muhammadiyah. Ini adalah hasil dari pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, baik dalam hal membaca atau menelaah, membahas, dan mengkaji kandungan dari isi Al-Quran tersebut. Kemudian sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti dalam rangka melaksanakan firman Allah sebagaimana yang tersimpul yaitu dalam surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yang berartikan tadabbur, yaitu memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang ada pada setiap ayat yang sudah ditelaah tadi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang kedua yaitu faktor objektif. Faktor objektif dibagi menjadi dua, yaitu faktor objektif secara internal dan secara eksternal. Faktor subjektif secara internal yaitu ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan atau pedoman oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Yang kedua, lembaga pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam belum menyiapkan generasi yang mampu mengemban visi dan misi dari Khalifah bumi di atas bumi ini. Kemudian yang kedua yaitu faktor objektif secara eksternal, yaitu semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Terus yang kedua yaitu penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa-bangsa Belanda ke Indonesia. Yang ketiga yaitu pengaruh gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Dari beberapa faktor ini yang melatar belakangi berdirinya gerakan Muhammadiyah, Profesor Mukti Ali dalam bukunya yaitu Interpretasi Amalan Muhammadiyah menyebutkan ada 4 faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu ketidakbersihan dan campur aduknya kehidupan agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ketidakefisienan lembaga-lembaga pendidikan agama Islam. Yang keempat, aktivitas misi-misi Katolik dan Protestan. Yang keempat yaitu sikap acuh dan kadang sikap merendahkan dari golongan intelijensia terhadap Islam. Ya,
Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Felani, yaitu mengenai profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik atau Jatinom, Damang Jurung Juru Sapisan, Damang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtada, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan atau lebih dikenal dengan sebutan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok tokoh yang sangat menonjol ketika mengupas tentang sejarah kebangkitan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Nama Ahmad Dahlan jauh lebih populer dan terkenal ketimbang nama kecilnya, yakni Muhammad Darwis. Sewaktu kecil dan sebelum naik haji, Ahmad Dahlan memang bernama Muhammad Darwis. Sebagaimana tradisi atau kebiasaan orang Indonesia yang menunaikan haji ke Tanah Suci Arab, setelah kembali mengganti atau menambahkan nama yang berkonotasi Islam atau Arab, sebagaimana Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Dia lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta, sebuah kampung atau daerah yang berlokasi di barat alun-alun utara dan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Ahmad Dahlan sebenarnya sosok muda, meskipun foto atau gambar yang tersebar luas terlihat tampak tua. Langkah pembaruan yang dipeloporinya dimulai ketika muda, yaitu sekitar umur 20 tahun atau 21 tahun setelah pulang dari Mekah. Ahmad Dahlan pergi menunaikan ibadah haji yang pertama, yakni pada tahun 1889, beberapa bulan setelah menikah dengan Nyai Walidah. Sejak tahun 1896 tersebut, Ahmad Dahlan resmi menjadi Khotib Amin dengan sebutan lengkap Khotib Amin Haji Ahmad Dahlan. Adapun tugas Khotib Amin sebagaimana ditulis oleh Haji Suja ialah sebagai berikut. Yang pertama, khutbah Jumat saling bergantian dengan kawannya yang 8 orang khotib. Yang kedua, piket di serambi anggota ROT atau Badan Penasehat. Yang ketiga, menjadi anggota ROT atau Badan Penasehat Agama Islam Hukum Keratin. Dan yang keempat, lain-lain yang tertentu dan yang tidak tentu. Pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Kampung Karangkajen, Brontokusuman, wilayah bernama Margangsan di Yogyakarta. Beliau diberi gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1961. Kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan juga diangkat ke layar lebar pada tahun 2010 dengan judul Sang Pencerah, yang menceritakan tentang kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan terbentuknya Muhammadiyah. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bertumpu pada tajdid atau pembaharuan. Karena itu, tokoh dari Kauman Yogyakarta ini dimasukkan ke dalam barisan pembaruan atau mujaddid. Dalam penilaian cendekiawan Nurcholish Majadid tahun 1993, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok pencari kebenaran yang hakiki, yang secara cerdas mampu menangkap makna tersirat, dan langkah tajdidnya bersifat breakthrough, yaitu tanpa prakondisi sebelumnya. Pada tahun 1990, bahwa pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bercorak amal dan ad hoc menjadi penting,
karena Islam tidak ada manifestasi lain kecuali dalam amal, dan karena itulah karya amal pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu telah menjadikan Muhammadiyah yang didirikannya menjadi organisasi Islam modern yang tersebar bukan hanya di dunia Islam tetapi bahkan di dunia. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti HIS Met de Quran. Sebaliknya, beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Ia terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah, sehingga semasa hidupnya beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan. Melihat metode pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, beliaulah ulama Islam pertama atau mungkin satu-satunya ulama Islam di Indonesia yang melakukan pendidikan dan perbaikan kehidupan umat tidak dengan pesantren atau tidak dengan kitab karangan, melainkan dengan organisasi. Muhammadiyah sebagai organisasi tempat beramal dan melaksanakan ide-ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat menarik perhatian para pengamat perkembangan Islam dunia ketika itu. Para sarjana dan pengarang dari timur maupun barat sangat memfokuskan perhatian pada Muhammadiyah. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pun semakin tersohor di dunia. Kebangkitan nasional di awal abad ke-20. Kiai Haji Ahmad Dahlan menimba berbagai bidang ilmu dari banyak kiai, yakni Kiai Haji Muhammad Soleh di bidang ilmu fikih, dari Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu nahwu, syaraf atau tata bahasa, dari Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, dari Kiai Mahfud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, dari Syekh Amin dan Syed Bakri Satwok di bidang ilmu Al-Quran, serta dari Syekh Hasan di bidang ilmu pengobatan dan racun binatang. Kesimpulan pada presentasi ini yaitu yang pertama, Muhammadiyah berdiri didorong oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif yaitu kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. Dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kedua faktor tersebut menurut Profesor Mukti Ali dalam bukunya yaitu Interpretasi Amalan Muhammadiyah menyimpulkan adanya 4 faktor yang cukup menonjol, yaitu yang pertama ketidakbersihan dan campur aduknya kehidupan agama Islam di Indonesia. Yang kedua, ketidakefisienannya lembaga-lembaga pendidikan agama Islam. Yang ketiga, aktivitas misi-misi Katolik dan Protestan. Dan yang keempat, sikap acuh tak acuh terkadang menjadikan sikap merendahkan dari golongan inteligensia terhadap Islam. Kesimpulan yang kedua yaitu tokoh yang mendirikan Muhammadiyah ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Yogyakarta 1 Agustus tahun 1868 dengan nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok pencari kebenaran yang hakiki, yang secara cerdas mampu menangkap makna tersirat, dan langkah tadjidnya bersifat breakthrough, yaitu tanpa prakondisi sebelumnya. Beliau juga mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir, mendirikan sekolah-sekolah agama. Beliaulah ulama Islam pertama atau mungkin satu-satunya ulama Islam di Indonesia yang melakukan pendidikan dan perbaikan kehidupan umat tidak dengan pesantren dan tidak dengan kitab karangan, melainkan dengan organisasi. Pembaharuan ini sangat menarik perhatian para pengamat perkembangan Islam dunia ketika itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.